Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 897 bahaya tersembunyi terbesar ini jelas bukan kekhawatiran Chu Chen yang tidak berdasar. Dia punya banyak alasan untuk percaya bahwa dua jiwa yang berbaring diam di batu tulis Dewa Merah dan batu tulis umum di Cangkang Cangtian pasti lebih kuat daripada leluhur tak dikenal dari desa Zujia. Hanya saja mereka kekurangan semacam kesempatan. Jadi jiwa mereka tidak terbangun. Atau mungkin mereka sudah terbangun, tetapi hanya menunggu tubuh fisik mereka. Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Bukankah ini sama saja dengan memiliki dua bom waktu di samping Anda? Itu terlalu berbahaya. Chu Chen langsung mengeluarkan dua lempengan batu dari cangkang Cangtian dan meletakkannya di atas panggung batu halus. Dua senior, mari kita jujur. Jiwa Chu Chen menyelimuti mereka dan berkata dengan suara yang dalam, "Tubuh seperti apa yang kalian butuhkan? Kalian bisa langsung memberitahuku. Jika ada yang cocok, aku pasti akan membantu. Namun, jika kalian ingin mengambil alih tubuh orang lain secara paksa, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya." Tidak ada jawaban dari kedua lempengan batu itu. Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk mengatakan beberapa patah kata lagi. Namun tetap saja tidak mendapat respons dari lempengan batu itu. Mungkinkah Dewa Merah dan Jenderal Hengdou masih tidur? Chu Chen bergumam pada dirinya sendiri, lalu memasukkan dua batu hamil dewa ke dalam cangkang Cangtian lagi. Adapun legenda Dewa Merah, dia adalah orang kuat yang melindungi satu pihak, dan Jenderal Besar Hengdou adalah jenderal yang menjaga Gunung Serigala, berdiri tegak dan bangga. Chu Chen menghibur dirinya sendiri. Orang seperti itu pasti tidak seperti leluhur keluarga Zhu, yang akan melakukan apa saja untuk merebut tubuh orang lain dan terlahir kembali dengan cara apapun. Setelah tidak mendapat tanggapan dari dua batu pembawa dewa, perhatian Chu Chen kembali ke gua. Ada banyak harta karun yang menumpuk di dalam gua. Semuanya merupakan upeti dari Zhu Laosan dan lainnya. Banyak di antaranya merupakan peninggalan terpilih dari era prajurit kuno. Yang paling umum adalah berbagai jenis latihan. Sayangnya, Chu Chen tidak menemukan keterampilan menarik di antara teknik-teknik ini. Apa yang dia harapkan jauh di dalam hatinya adalah keterampilan transformasi monyet yang akan diajarkan oleh monyet batu gunung kuning senior kepada Song Yan. Suatu teknik yang dapat secara langsung menghasilkan kekuatan supranatural. Di samping teknik-teknik bela diri yang tersisa, jumlah terbesar adalah berbagai peninggalan budaya yang memiliki nilai sejarah tertentu. Chu Chen langsung memasukkannya ke dalam Cangtian Bei. Setelah kembali, dia menyerahkannya ke Biro Operasi Khusus, yang ditangani oleh personel resmi Biro Operasi Khusus. Sutra Ramuan Spiritual. Chu Chen akhirnya melihat ukiran batu yang menarik perhatiannya di bawah batu hamil dewa. Telusuri masa lalu secara singkat. Ling Chao Jing adalah seperangkat teknik bela diri yang ditinggalkan oleh seorang ahli medis di era prajurit kuno. Ini bukan hanya seperangkat teknik bela diri, tetapi juga berisi resep rahasia untuk memurnikan ratusan obat. Leluhur keluarga Zhu mampu meningkatkan kekuatan Zhu Laosan dan Zhu Laosi ke tingkat ahli bela diri dalam waktu singkat dengan menggunakan sutra ramuan spiritual,
memetik berbagai ramuan obat dan akar spiritual di pegunungan lalu memurnikannya menjadi pil. Zhu Laosan dan Zhu Laosi merupakan jagoan bela diri yang didapat lewat makan. Sutra ramuan rohani adalah harta yang tak ternilai bagi guruku. Chu Chen teringat pada guru lembah pengobatan, Li Huakui. Tak lama kemudian, sutra ramuan spiritual juga dimasukkan ke dalam Changtian Bei oleh Chu Chen. Tidak ada lagi objek yang menarik perhatian Chu Chen di dalam gua itu, jadi Chu Chen berbalik dan berjalan keluar. Zhang Yongguo telah mengambil pernyataan dari 3 penduduk desa, dan 5 penduduk desa yang terbunuh juga dibawa keluar dan dibaringkan di tanah. Zhu Laosan dan yang lainnya terluka, tampak malu, dan matanya panik. Tentu saja, mereka sudah tahu identitas orang di hadapannya. Pahlawan terkenal Chu, tak heran bahkan leluhur pun jatuh ke tangannya. Namun saat mata mereka tertuju pada kelima orang penduduk desa yang telah tewas, leluhur dalam hati mereka langsung berubah menjadi iblis tua. Terima kasih, Tuan Chu, atas bantuanmu dan menyelamatkan kami tepat waktu, jadi kami tidak melakukan kesalahan besar. Zubin melihat Chu Chen keluar dan berbicara dengan keras. Chu Chen melirik Zubin dengan tatapan dingin. Baru saja, ketika Zubin dan keempat rekannya mengepung Zhang Yongguo, tidak ada keraguan di mata mereka. Chu Chen punya banyak alasan untuk percaya bahwa tangan mereka mungkin sudah ternoda darah. Bekerja samalah dengan baik dengan penyelidikan Biro Operasi Khusus, dan jangan punya pikiran lain, Chu Chen berkata dengan ringan, lalu menatap Zhang Yongguo. Tuan Zhang, saya serahkan padamu. Biro Operasi Khusus telah mengirim orang ke sini. Kamu tinggal di sini untuk menghubungi mereka. Saya masih ada urusan lain, jadi saya pergi dulu. Zhang Yongguo mengangguk cepat, menunjukkan bahwa tidak ada masalah dan merupakan suatu kehormatan untuk melayani tuan muda. Zhu Laosan dan 3 saudara utamanya sudah kehilangan kemampuan bertarung. Ketiga penduduk desa ketakutan setengah mati, dan jiwa leluhur keluarga Zhu hancur total. Chu Chen melirik mereka, tidak berkata apa-apa lagi, dan segera pergi. Dalam perjalanan pulang, Chu Chen menelepon Chu Xiaoyu. Anggota tim petualangan yang diikuti Chu Xiaoyu di Yuncheng juga memiliki nama keluarga Zhu. Chu Chen menduga bahwa senior Zhu dari Yuncheng dan leluhur desa Zujia di depannya mungkin memiliki hubungan dekat. Aku akan mengirim seseorang ke Yuncheng untuk membantumu. Kau tidak boleh mengambil tindakan apapun sebelum bantuan datang. Chu Chen memberimu banyak peringatan dengan ekspresi tegas di wajahnya. Monster tua di level Yuansen jelas bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh orang-orang di bawah alam transformasi ilahi. Setelah itu, Chu Chen menelepon Chu Kaiping lagi semalam. Peristiwa batu hamil dewa ini bukan hal yang kecil pentingnya. Tak lama kemudian, seluruh anggota Biro Operasi Khusus menerima pesan pada saat yang bersamaan. Pesan tersebut disertai dengan gambar lempengan batu dan secara singkat memperkenalkan karakteristik lempengan batu tersebut, serta memperingatkan semua anggota Biro Operasi Khusus bahwa jika mereka melihat lempengan batu seperti itu kapanpun dan dimanapun, mereka harus segera melaporkannya dan tidak bertindak sendiri. Banyak anggota Biro Operasi Khusus tercengang ketika pertama kali melihat berita itu, dan kemudian mereka merasakan keseriusan. Audio milik Sebuah Software lempengan Channel. batu. Di tengah malam, sebuah pengumuman dirilis untuk semua anggota Biro Operasi Khusus.
Ini cukup untuk menggambarkan pentingnya prasasti batu misterius ini. Begitu langit cerah, Chu Chen menerima berita dari Chu Kaiping. Dari pengumuman yang dikeluarkan tadi malam, hingga tanggapan barusan dari anggota Biro Operasi Khusus di berbagai tempat, hampir 10 lempengan batu seperti itu telah ditemukan di seluruh negeri. Ekspresi wajah Chu Chen langsung menjadi serius. Itu berarti kekhawatirannya akan menjadi kenyataan. Bahaya tersembunyi terbesar setelah pemulihan energi spiritual tidak datang dari musuh eksternal, atau dari wilayah Qin yang tidak dikenal, tetapi dari pecahan batu dewa yang tersebar di mana-mana. Seiring berjalannya waktu, jiwa di dalam batu hamil dewa pasti akan berangsur-angsur terbangun. Para lansia yang telah tertidur selama 2000 tahun ini, ketika suatu hari terbangun, hanya roh mereka yang tersisa. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mencari tubuh fisik yang cocok untuk dilahirkan kembali. Hanya dalam beberapa jam, hampir 10 penemuan dilaporkan. Chu Chen yakin bahwa ini pasti hanya sebagian kecil. Para senior yang sudah tua ini pasti akan memikirkan keselamatan mereka sendiri sebelum arwah mereka menjadi sunyi. Jadi batu pembawa arwah itu tentu akan disembunyikan sedalam mungkin. Chu Chen berangkat ke Mingzhou. Satu-satunya hal yang patut disyukuri saat ini adalah bahwa tuannya telah membuat terobosan dan kembali. Saya berharap dengan bantuan para master, kita dapat berhasil memecahkan bahaya tersembunyi dari batu-batu dewa yang tersebar di seluruh negeri Tiongkok. Bab 898 Persahabatan Pertama. Kompetisi kedua tepat saat Chu Chen menaiki pesawat ke kota Mingzhou, penerbangan internasional mendarat mulus di Beijing. Ike datang ke sini dengan maksud hanya muncul dan melakukan sesuatu yang asal-asalan, melakukan pertukaran dan pelatihan singkat dengan Biro Operasi Khusus, lalu segera kembali ke rumah. Lagi pula, pertukaran dan pelatihan konfrontasi ini diusulkan oleh Biro Vulkan, dan mereka tidak punya alasan untuk membatalkan penunjukan itu. Terlebih lagi, pimpinan puncak secara khusus meminta Ike untuk menggantikan Anthony dan memimpin tim. Direktur Ike, media domestik telah menghapus semua berita tentang pertukaran dan pelatihan konfrontasi dengan Biro Operasi Khusus sejak kemarin. Meskipun banyak orang masih membicarakannya di platform sosial utama, tanpa laporan lanjutan dari media, masalah ini secara alami akan ditekan, dan tidak seorang pun akan mengingatnya dalam beberapa hari. Asisten Ike, Aldron. Ike mengangguk. Dia hanya punya satu permintaan, yaitu meminimalkan dampak dari pertukaran dan pelatihan konfrontasi antara kedua pihak ini. Ike tentu saja sangat puas dengan apa yang dilaporkan Aldron. Kontrol Biro Vulkan atas outlet media besar juga berada dalam kisaran kepuasannya. Namun, yang paling kami khawatirkan sekarang adalah Biro Operasi Khusus akan mempublikasikan pertukaran dan pelatihan konfrontasi antara kedua belah pihak secara terbuka. Alderon berkata dengan sedikit khawatir, kami tidak dapat mengendalikan tren media Tiongkok. Tidak perlu khawatir tentang itu. Ike mengangkat kepalanya dan melangkah maju, berkata, pertama, selama media kita tidak memimpin, orang-orang kita tidak memiliki banyak saluran untuk mempelajari opini publik di Tiongkok. Bahkan jika kita kalah hari ini, itu tidak akan terlalu terpengaruh. Kedua, saya mengenal orang Tiongkok. Orang Tiongkok itu sederhana, pragmatis, dan rendah hati. Saya kira mereka pasti telah mengumpulkan tim yang dipimpin oleh Chu Chen dan siap bertempur.
menciptakan momentum dan aura tidak diperlukan bagi mereka. Selain itu, mereka mungkin tidak mengetahui situasi kita saat ini dan bahkan mungkin khawatir kalah dari kita. Mereka hanya akan memilih untuk merayakan setelah menang. Aldron mengangguk setuju. Analisis kepala Ike benar. Tim pertukaran dari Biro Vulkan ini, termasuk asisten dan staf logistik, hanya berjumlah lebih dari 20 orang. Kelompok seperti itu tampak tidak mencolok di bandara. Mereka juga sangat rendah hati dan melangkah keluar. Rencana Ike adalah pergi ke lokasi pertukaran yang disepakati dengan Biro Operasi Khusus sesegera mungkin. Setelah pelatihan pertukaran dan konfrontasi, mereka akan menginap di hotel selama 1 malam dan kembali ke rumah besok. Anggap saja ini sebagai perjalanan 1 hari ke Cina. Ketika tim berjalan melalui koridor panjang, tidak jauh di depan tampak sejumlah orang memegang spanduk bertuliskan, "Selamat datang di tim." Tiba-tiba, sebuah spanduk ditarik keluar. Menyambut hangat pasukan khusus andalan Biro Vulkan untuk datang ke Beijing guna berpartisipasi dalam pelatihan pertukaran dan konfrontasi antara kedua belah pihak. Judulnya menarik perhatian, menggabungkan bahasa Mandarin dan Inggris, dan sungguh menarik perhatian. Selamat datang di Tiongkok. Seorang wakil dari Biro Operasi Khusus melangkah maju, berbicara dengan suara yang tidak rendah hati ataupun sombong dan dengan senyuman di wajahnya, menyatakan sambutannya. Desir, desir, desir. Tiba-tiba, banyak mata tertuju pada tim Vulkan Biuro. Dua pihak saling bertukar pelatihan konfrontasi. Ya, saya dengar hari ini Biro Vulkan AS memiliki tim andalan yang akan melakukan pelatihan konfrontasi dengan Biro Operasi Khusus kami. Saya ingin tahu apakah isi pelatihan konfrontasi akan dipublikasikan. Hal semacam ini mungkin dirahasiakan. Saya sangat berharap dapat melihat beberapa cuplikan konten spesifik dari pelatihan konfrontasi pertukaran. Baru saja, pejabat itu mengumumkan bahwa pelatihan pertukaran dan konfrontasi antara kedua belah pihak akan disiarkan langsung di platform paling terkenal di negara ini, dan slogan itu juga diteriakkan, persahabatan pertama, kompetisi kedua. Ike tercengang, pikirannya sedikit kacau. Dia tidak bisa memahami pemandangan di depannya. Kapan Biro Operasi Khusus bersikap begitu ramah kepada Biro Vulkan, dan mereka bahkan memasang spanduk untuk menyambut mereka. Ike juga dengan cermat menangkap bahwa ada beberapa wartawan di tempat kejadian yang merekam adegan ini. Alderon juga tercengang. Bukankah direktur mengatakan bahwa orang Tiongkok rendah hati dan tidak menonjolkan diri? Tapi ini sama sekali tidak terlihat tidak menonjolkan diri. Seluruh bandara tahu bahwa tim Biro Vulkan mereka telah tiba dan akan melakukan pelatihan pertukaran dan konfrontasi 2 arah dengan Biro Operasi Khusus, reporter media, platform siaran langsung, kamera, dan lampu kilat menyilaukan matanya. Tim Biro Vulkan yang mendampingi tiba-tiba tampak kaku dan tampak sedikit bingung harus berbuat apa. Mereka semua adalah orang-orang wajib militer, dan meskipun mereka telah dipilih seelit mungkin, mereka tahu betul bahwa mustahil untuk bersaing dengan tim operasi khusus China yang sangat siap dalam situasi seperti itu. Sebelum berangkat, Direktur Ike juga memberitahu mereka dengan jelas bahwa misi mereka dalam perjalanan ini hanya sekadar mengikuti arus dan tampil sebentar di Tiongkok. Tapi aku tidak menyangka bahwa aku akan menjadi pusat perhatian begitu turun dari pesawat.
Ada beberapa orang yang kakinya secara tidak sadar menjadi lemah. Ada perasaan bahwa nasibku suram. Wajah Ike tampak agak muram. Ia menyapa orang yang bertugas yang dikirim oleh Biro Operasi Khusus dengan senyum yang dipaksakan dan berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Ada wartawan yang mengikuti seluruh proses. Dapat dilihat bahwa Biro Operasi Khusus sangat mementingkan pelatihan pertukaran dan konfrontasi antara kedua pihak ini. Ketika Kepala Biro Operasi Khusus mengatakan bahwa biro tersebut juga mencoba belajar dari Biro Vulkan kali ini, Ike menjadi semakin gila dan ingin mengumpat. Tetapi dia harus memaksakan senyum di wajahnya dan menanggapi kepala tersebut. Dalam perjalanan ke tempat pelatihan, Alderon memegang teleponnya dengan ekspresi muram. Direktur Ike, ruang siaran langsung resmi Biro Operasi Khusus sudah memiliki hampir 300.000 orang daring, dan ini adalah platform siaran langsung untuk seluruh dunia. Ike meraung dalam hatinya dan mengutuk semua leluhur Anthony. Semua ini disebabkan oleh Anthony, tetapi sekarang, ia diminta untuk mengisi lubang yang digali Anthony sendiri. Pada titik ini, bagaimana mungkin Ike tidak tahu bahwa Biro Operasi Khusus pasti menyadari situasi yang mereka hadapi, mengetahui bahwa prajurit genetik tingkat SS mereka telah dimusnahkan, dan bahwa basis penelitian dan pengembangan prajurit genetik mereka telah dihancurkan. Sekaranglah saatnya moral berada pada titik terendah, dan Biro Operasi Khusus memilih untuk terus maju dan menyerang tanpa ampun. Semakin banyak orang yang membanjiri ruang siaran langsung. Pertandingan latihan konfrontasi tingkat pasukan khusus semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami oleh orang biasa. Ketika netizen tiba-tiba mendengar bahwa akan ada siaran langsung, mereka menjadi heboh. Kita lihat saja, Alderon telah memperhatikan situasi di ruang siaran langsung. Dia adalah asisten Ike dan fasih dalam beberapa bahasa. Melihat suasana yang penuh kegembiraan dan suasana tahun baru di ruang siaran langsung, Alderon sedikit bingung. Mengapa mereka begitu gembira? Apakah mereka pikir Biro Operasi Khusus pasti akan menang? Ike pun tidak mengerti. Para petinggi Biro Operasi Khusus mungkin yakin, tetapi bagaimana orang awam bisa mengetahui situasinya? Ike tiba-tiba menemukan, dia sama sekali tidak mengerti orang Tiongkok. Orang China sangat sulit dimengerti. Ike mendongak, keadaan sudah sampai pada titik ini dan tidak ada yang bisa ia lakukan. Perjalanannya ke Cina awalnya untuk menambal lubang, tetapi ia ingin meminimalkan dampak lubang tersebut. Namun kini tampaknya lubang tersebut semakin membesar. Di tempat latihan, para prajurit Biro Operasi Khusus bersikap waspada dan penuh semangat. Yang membuat Ike sedikit kesal adalah wajah Biro Operasi Khusus, Chu Chen, orang terkuat yang diakui dunia di Biro Operasi Khusus, tidak ada di sana. Persahabatan adalah yang utama. Persaingan adalah yang kedua. Mohon beri kami arahan, Direktur Ike. Orang yang bertanggung jawab tersenyum. Tiongkok telah menetapkan formasi mereka dengan jelas. Dan itu bukanlah susunan pemain yang terkuat karena semua orang dapat melihat bahwa Master Chu tidak ada di sana. Namun di bawah gempuran media, Biro Vulkan telah mengirimkan semua pasukan elitnya kali ini, dan masing-masing dari mereka adalah jagoan perang istimewa. Faktanya, ketika netizen di ruang siaran langsung melihat situasi ini, mereka merasa sedikit gugup. Tanpa pahlawan Chu,
Bisakah Biro Operasi Khusus mempertahankan tempat kejadian? Tetap tenang, jika kita tidak yakin, apakah ratusan ribu dari kita akan dapat menonton siaran langsung ini? Itu masuk akal, hahaha. Pelatihan pertukaran dan konfrontasi antara kedua belah pihak segera dimulai. Bentrokan antara dua tim pasukan khusus resmi paling elit di seluruh dunia menarik perhatian. Netizen dari seluruh dunia memperhatikan, karena mereka semua berharap untuk menilai efektivitas tempur Biro Operasi Khusus dan Biro Vulkan melalui pertempuran ini. Hal ini sangat penting mengingat situasi global saat ini. Pertarungan pertama adalah pertarungan antar anggota pasukan khusus dengan tangan dan kaki, yang seru dan menegangkan. Tidak mengherankan, Biro Operasi Khusus menghancurkan Biro Vulkan. Pertandingan pertama, pertandingan kedua, pertandingan ketiga. Jumlah orang di ruang siaran langsung meningkat, dan sorak-sorai menjadi semakin keras. Cuaca sedang meningkat, di kedua sisi ruang siaran langsung. Ada 8 kata yang tergantung tinggi, persahabatan pertama, persaingan kedua. 8 kata ini langsung menjadi tren pencarian nomor 1 di platform sosial utama. Langsung meledak, yah. Persahabatan itu nomor 1, kompetisi nomor 2, kita nomor 1, dan mereka nomor 2. Kami telah melakukan beberapa latihan konfrontasi, dan prajurit operasi khusus kami telah kehilangan tempat kedua. Biro Operasi Khusus, jika Anda menginginkan persahabatan menjadi yang pertama, Anda harus menjadi yang kedua. Akhirnya aku mengerti mengapa Master Chu begitu tak terkalahkan. Biro Vulkan dikenal sebagai tim operasi khusus terkuat di dunia. Tetapi ketika Biro Operasi Khusus menyerahkan Master Chu, mereka tetap dipukuli dengan brutal. Ini menunjukkan bahwa kekuatan keseluruhan pasukan khusus kita jauh lebih unggul daripada mereka. Tetaplah bersikap rendah hati. Tetaplah bersikap rendah hati. Pada saat ini, Chu Chen telah tiba di pelabuhan Mingzhou. Chu Chen tentu saja memperhatikan pertukaran dan pelatihan konfrontasi yang sedang berlangsung antara kedua belah pihak. Setelah melihat bahwa Biro Vulkan terpukul keras selama seluruh proses, Chu Chen tidak dapat menahan tawa. Kali ini, paman kedua menemukan titik lemah Biro Vulkan dan bertindak tanpa ampun dan brutal. Chu Chen tentu saja senang mendengarnya. Di bidang khusus berskala global, kekuatan terkuat yang diakui banyak kekuatan adalah Vulkan Biuro. Kali ini, Biro Operasi Khusus akan berdiri di atas bahu para raksasa dan membuktikan kekuatannya kepada dunia. Chu Chen percaya bahwa di seluruh dunia, akan ada banyak orang yang disebut profesional yang akan terkejut setelah melihat pelatihan konfrontasi sepihak seperti itu. Dan kemudian sangat terkejut dengan kekuatan Biro Operasi Khusus Tiongkok. Chu Chen tersenyum dan melihat ke kejauhan. Sebuah kapal besar terlihat samar-samar di permukaan laut, bersambung.